selamat datang di podcast Ngobrol Pemerintahan, ruang diskusi kita tentang politik dan pemerintahan. Ya, di episode sebelumnya kita udah membahas terkait pilkada gubernur ya, dari dua unggulan, kubu Pram dan Rano mengklaim satu putaran, sedangkan kubu RK Susono mengklaim akan terjadi dua putaran. Ya, silakan nonton episode tersebut. Khusus di episode kali ini, kita akan membahas hasil sementara quick count Pilkada Jawa Tengah 2024, dan di mana pasangan Ahmad Lutfi Tachiasin unggul atas Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi. Di sini juga kita akan coba menganalisis peran strategis Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam kemenangan sementara Lutfi Yassin. Yuk, mari kita mulai. Ya, yang pertama berdasarkan hasil quick count yang dirilis beberapa lembaga survei, pasangan Lutfi Yassin berhasil meraih sekitar 59% suara, meninggalkan pasangan Andika Hedi di angka 41% ya. Dengan angka ini, Lutfi Yassin menjadi pemenang sementara Pilkada Jateng 2024, walaupun masih butuh waktu yang panjang KPU yang akan menetapkan hasil dari Pilkada atau pemilihan gubernur 2024 di Provinsi Jateng gitu ya. Ya, koalisi partai politik pendukung Lutfi Yassin ini ya, yang didukung sama Kimples ini memainkan peran penting ya. Bahkan kalau bisa dibilang mesin politiknya ini cukup berjalan dengan baik ya dibanding yang terjadi di Jakarta gitu ya. Jadi ya mungkin ya, pertama mungkin karena sokongan ya atau dukungan dari dua presiden ya, atau yang satunya mantan presiden, yang satunya presiden ya, ini mungkin yang juga menggerakkan mesin politiknya untuk berjalan sih ya, bisa dibilang sampai dengan sekarang. Sementara Pilkada Jateng dimenangkan pasangan Lutfi Yassin gitu ya. Tetapi yang menarik perhatian adalah keterlibatan langsung Joko Widodo ya dan Prabowo Subianto ya, yang dimana sebenarnya ya kalau Jokowi yang memang memiliki ikatan kuat gitu ya dengan Jawa Tengah sebagai mantan kota Solo gitu ya, secara terbuka menyatakan dukungan kepada Lutfi Yassin ya, bahkan sudah ikut berkampanye lah gitu ya di beberapa hari ya sebelum pencoblosan sebelum tanggal 27 itu gitu ya. Terus di sisi lain ya, Prabowo Subianto mengunggah juga ya video dukungannya melalui media sosial Tachiasin gitu ya. Dalam video tersebut ya, Prabowo mengajak seluruh warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan ini gitu ya, untuk memberikan sinyal koalisi yang solid di tingkat nasional gitu ya. Tapi dari beberapa narasumber gitu ya, beberapa tontonan dan analisa dari tim pemerintahan gitu ya, terlepas dari dukungan Jokowi, dukungan Prabowo ya, yang pertama ini menarik ya. Jadi pertama, Jawa Tengah ini adalah bisa dikenal ini adalah kandang banteng atau kandang PDIP gitu ya. Ternyata di pilkada kali ini harus tumbang gitu ya. Bahkan beberapa media menginformasikan ya, yang berhasil menumbangkan ini tuh adalah sosok Jokowi gitu ya. Jadi memang pengaruh Jokowi ini terhadap kemenangan Ahmad Lutfi Tachiasin ini juga sangat berpengaruh gitu ya, yang ada di Jawa Tengah gitu. Bahkan ada juga dari media yang menginformasikan bahwa ya Jokowi ini tuh lagi mempersiapkan gitu ya, lagi mempersiapkan apa yang akan terjadi di 2029 gitu ya, menyiapkan amunisi dari sekarang, menyiapkan segala macam hal gitu ya, terkait rencana di tahun 2029 gitu ya, yang rencananya katanya akan mendorong si anaknya Gibran gitu ya di 2029 gitu. Itu sesuatu hal yang menarik. Terus yang kedua, Kimples juga ini bersikeras juga ya untuk Jawa Tengah gitu ya, karena sosok Andika juga ini ketika menangnya ini juga bisa menjadi sosok yang sangat kuat gitu ya untuk petarung nantinya di 2029 ketika menghadapi entah sama Prabowo atau sama Gibran gitu ya. Jadi itu juga yang mungkin sedikit agak diwanti-wanti gitu ya dengan pasangan atau dengan koalisi Kimples gitu ya. Nah,
Bagaimana sih sebenarnya dampaknya gitu ya Jokowi dan Prabowo ya? Pertama ya jelas ya mobilisasi pemilih gitu ya, dukungan dari dua tokoh nasional ini ya jelas akan menaikkan elektabilitas gitu ya, dan terbukti juga gitu ya dari hasil prediksi juga dari analisa yang udah dilakukan sama tim ngobrol pemerintahan ya memang terjadi gitu ya. Terus legitimasi politiknya udah jelas ya, endorsement dari mantan presiden dan presiden ini juga bisa menaikkan stabilitas politik atau dukungan pemerintah pusat juga gitu ya terhadap pasangan ini gitu. Ya, jadi memang Pilkada Jateng ini adalah sesuatu hal yang menarik gitu ya untuk kita tunggu dan kita akan selalu bahas gitu ya. Terakhir informasi di tanggal 28 ya, bahkan di 29 November gitu ya, PDIP udah mengeluarkan statement juga gitu ya melalui press conference gitu ya, yang menyatakan bahwa ya terlalu banyak kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Kim Plus ini gitu ya. Mulai pertama adalah yang sering dibahas sama Tempo atau yang sering dibahas sama Bocor Alas itu terkait peran dari si Parcok gitu ya. Parcok ini apa sih? Parcok ini tuh kalau bahasanya sih partai coklat gitu ya, atau tanda kutip ini adalah oknum polisi yang berusaha untuk menggunakan gitu ya, menggunakan hak, menggunakan kekuasaannya gitu ya untuk intervensi intervensi lapangan gitu ya. Salah satunya intervensi kepala desa dengan catatan bahwa ada intimidasi terkait adanya penyalahgunaan dana desa segala macam, sehingga ini juga yang membuat kepala desanya traktir juga gitu ya, sehingga untuk memberikan dukungannya itu betul-betul udah harus pasti gitu ya kepada calon dari si Parcok ini gitu. Bahkan tadi siang di tanggal 29 November PDI juga udah mengeluarkan statement juga gitu ya bahwa akan direncanakan juga atau sementara akan direncanakan dan mendorong untuk kepolisian Republik Indonesia itu untuk dikembalikan lagi gitu ya, di bawah komando oleh Panglima TNI ataukah di bawah dari Kemendagri gitu ya, sehingga wewenang untuk mengintimidasi, wewenang untuk menghakimi dan segala macamnya ini bisa berkurang. Dan apakah itu akan terjadi gitu ya? Itu mungkin bisa terjadi ketika ini diobrolkan lewat DPR, sedangkan penguasa di DPR atau yang menjadi partai dengan kursi yang paling banyak atau threshold yang paling diinginkan dari PDIP. Jadi ini bisa saja terjadi gitu ya. Tapi sekali lagi berbicara kepentingan ya itu ya politik gitu ya. Politik apa yang diomongkan hari ini bisa jadi berubah di esok harinya gitu. Ya, ini adalah sesuatu hal yang menarik ya. Di Jawa Tengah jelas ya, pertama kandang banteng sudah tumbang gitu ya. Katanya sih kandang banteng udah pindah ke Jakarta gitu ya, walaupun mungkin banyak statement di luar sana juga bilang ya ini belum tentu gitu loh, apakah ini satu putaran atau dua putaran gitu ya. Jadi ya kandang banteng bisa jadi hanya ada di Bali gitu ya, karena di Sumatera Utara juga udah keok juga gitu. Nah ini apakah kita tunggu aja ya keberlanjutannya, dan tim ngobrol pemerintahan akan selalu mengupdate terkait informasi valid gitu ya terkait apa yang terjadi di Jateng gitu ya, atau di Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Oke, bagaimana dengan Andika Hendy? Meskipun mereka memiliki profil tinggi ya, terutama Andika Hendy ya, Panglima TNI tampaknya juga mengalami kesulitan gitu ya terkait hubungan terhadap Lutfi Yassin gitu ya. Oke, itu sedikit gambaran lah ya dari podcast kita untuk membahas terkait Jawa Tengah gitu ya. Ya, dengan ini gitu ya, Pilkada Jawa Tengah menunjukkan bagaimana keterlibatan tokoh nasional dapat mempengaruhi peta politik daerah. Namun ya, kita tetap harus menunggu hasil resmi dari KPU untuk memastikan siapa sih yang benar-benar akan memimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan gitu ya. Sekali lagi, kita tunggu 15 Desember keputusan resmi dari KPU. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Pemerintahan. Jangan lupa follow, subscribe, dan ikuti kami di platform favorit Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.